numerik teknik kimia. Namanya saja berubah ya, isinya ya tetap sama ya, jadi nggak apa-apa lah mau dirubah apa saja ya, makannya apa saja, minumnya tetap apa namanya teh botol sosro ya, mutunya seperti itu. Jadi ini namanya saja yang berubah. Oke. Oke, jadi pada semester ini ya, semester kemarin juga ada, tapi semester ini masih dibuka lagi bahwa saya diberi tugas oleh departemen untuk menyampaikan topik mata kuliah ya untuk komputasi numerik teknik kimia yang sekarang disebut dengan KNTK ya. Jadi 16 minggu ke depan kita akan membahas beberapa hal atau konsep-konsep numerik ya, yang khususnya yang banyak kita jumpai atau kita gunakan di dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keteknik kimiaan. Ya. Oke, jadi adapun tujuan ya, jadi kenapa kita perlu untuk belajar komputasi numerik ini ya. Jadi bahwa mahasiswa teknik kimia khususnya nanti ketika lulus adalah sebagai sarjana teknik kimia itu nanti tidak akan lepas dari persoalan-persoalan komputasi ya, perhitungan ya. Nah, perhitungan itu mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks, rumit ya. Nah, kalau yang sederhana mungkin bisa dilakukan dengan perhitungan-perhitungan dengan metode-metode perhitungan yang apa namanya secara analitik ya. Bahkan juga ada kemungkinan juga masih membutuhkan juga tinjauan secara numerik ya atau aproksimasi atau pendekatan ya. Nah, ketika persoalan-persoalan menjadi kompleks ya, jadi untuk penyelesaian secara manual atau secara teoritis itu tidak bisa dilakukan, misalkan suatu persoalan modeling ya, biasanya akan muncul suatu persamaan, misalkan suatu seri persamaan yang jumlahnya cukup besar ya, dan butuh perhitungan atau kalkulasi yang berulang ya. Nah, sehingga kita tidak mungkin untuk menyelesaikan secara manual ya, manual ataupun secara teoritis ya. Maka salah satu cara untuk penyelesaian itu adalah dengan menggunakan bantuan metode komputasi ya, yang kita kenal dengan komputasi numerik terapan. Nah, oleh karena itu maka Anda nanti yang calon sarjana teknik kimia itu juga dibekali ya dengan amanah kurikulum itu dibekali kompetensi atau kemampuan ya untuk memanfaatkan metode numerik ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ya. Nah, maka tujuan dari mata kuliah ini itu adalah pertama adalah untuk membekali ya saudara-saudara ini ya dengan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknik kimia atau keteknik kimiaan itu secara numerik atau secara pendekatan ya. Jadi disebut numerik di sini artinya penyelesaiannya adalah bukan secara teoritis tapi secara pendekatan. Oleh karena itu nanti mungkin karena itu pendekatan ya tentunya nanti hasil yang kita dapatkan adalah nilai hampiran atau suatu nilai yang mendekati nilai eksak yang kita cari. Nah, sehingga di situ ada perbedaan yang disebut dengan error. Nanti kita akan bahas mengenai error. Kemudian juga kita akan nanti mengenalkan beberapa konsep atau teknik-teknik numerik ya yang banyak dijumpai atau digunakan di dalam penyelesaian persoalan-persoalan teknik kimia ya atau persoalan matematik khususnya ya, karena di sini biasanya persoalan itu didefinisikan dalam bentuk model gitu ya. Model itu adalah suatu formulasi ya matematik ya yang mengandung unsur matematis yang perlu diselesaikan hingga penyelesaian secara numerik. Kemudian Anda juga diharapkan dengan kuliah ini Anda dapat memiliki kompetensi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan matematik ya secara
numerik ya, dengan bantuan pemrograman komputer. Nah, persoalannya sekarang Anda semua ini tidak diberikan bekal pemrograman komputer. Nah, ini yang jadi masalah ini ya. Kalau dulu yang angkatan kakak kelas saudara itu ada mata kuliah pemrograman ya, jadi program komputer. Ya, khususnya platform yang diberikan itu adalah MATLAB ya, yang banyak digunakan di dalam kalkulasi saintifik ya. Nah, sekarang mata kuliah itu tidak ada lagi. Berarti Anda itu nanti dituntut untuk belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Saya kira untuk belajar nanti mungkin saya akan berikan ini apa namanya? Link ya, atau mungkin nanti materinya itu nanti akan saya share ya, khususnya nanti Anda di slot waktu praktikum ya, itu yang waktunya yang cukup banyak, mungkin nanti praktikumnya saya hanya mengambil beberapa modul saja ya, jadi sebagian nanti Anda bisa untuk menggunakan belajar komputasi programming ya, atau pemrograman dengan MATLAB. Nah, untuk MATLAB-nya ini nggak tahu Anda bisa akses nggak untuk MATLAB yang ITS ya, itu ada. Cuman saya nggak tahu caranya ini ya, kalau saya pakai yang itu. Tapi saya juga ada yang ini, yang sudah long life, jadi itu udah lama kita beli. Ya. Terus itu sudah ini, artinya legal tapi bebas kita gunakan. Itu ada yang versi 6. Kalau untuknya belajar aja sebetulnya bisa, ya nggak terlalu ini. Beda ya, konsep dasarnya sama, saya bisa digunakan. Nanti kalau memang Anda mau menggunakan yang itu, nanti juga akan saya bisa share untuk ininya apa namanya, installernya. Ya, installernya bisa di-share, tak share ke kontingnya, kemudian nanti bisa ya. Atau kalau mau ya beli sendiri gitu, yang versi akademik ya, itu juga enggak terlalu mahal saya kira itu. Tapi itu per tahun bayarnya. Kalau yang itu per tahun itu sekitar berapa? Sekitar ya masih di bawah 2 juta, 1,5 juta kalau nggak salah. Itu untuk ini. Tapi kalau untuk belajar aja seperti ini mungkin bisa yang pakai yang versi tadi, yang versi 6 itu udah cukup. Dan itu legal kok enggak. Tidak bermasalah ya. Jadi bisa digunakan. Oke, jadi nanti kuliah ini ya kita akan bahas mengenai ya konsep tentang numerik ya, kemudian nanti karena numerik itu hubungannya dengan penyelesaian pendekatan atau hampiran ya, maka tentunya ada aspek yang disebut dengan kesalahan dan bagaimana juga kesalahan itu bisa merambat atau membesar atau mengecil ya karena suatu operasi ya dari perhitungan. Ini adalah bagian daripada pendahuluan. Nah, kemudian nanti kita bahas yaitu teknik-teknik penyelesaian persamaan nonlinier, artinya mencari akar daripada persamaan nonlinier, ya. Baik yang tunggal maupun yang multiple ya. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem persamaan linier. Ini adalah biasanya untuk proses optimasi ya. Kita itu akan dihadapkan untuk suatu penyelesaian satu set persamaan ya yang memiliki beberapa parameter ya yang disebut dengan sistem persamaan linear. Contohnya adalah untuk penyelesaian persamaan neraca energi dan neraca massa ya, biasanya ini adalah menyangkut sistem persamaan linear. Kemudian juga nanti kita akan bahas mengenai teknik interpolasi ya, jadi seringkali bahwa data yang kita atau nilai yang kita inginkan itu tidak tersedia di dalam data. Tapi kita bisa memanfaatkan dengan teknik interpolasi itu untuk memprediksi atau memperkirakan, mengestimasi nilai yang kita inginkan berdasarkan tren data yang ada. Dan juga curve fitting itu nanti kita akan pelajari juga cara melakukan proses
curve fitting. Kemudian nanti ada topik berikutnya adalah mengenai diferensiasi ya, dan integrasi secara numerik. Ini adalah salah satu yang. Nah, kemudian yang dua terakhir di sini adalah mengenai persamaan diferensial. Ya, jadi persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial ya, yang banyak dijumpai di dalam penyelesaian persamaan modeling, seperti modeling tentang fenomena transport ya, atau proses perpindahan ya, massa, panas maupun momentum ya, biasanya melibatkan persamaan diferensial. Nah, ini nanti kita juga akan belajar topik-topik yang terkait dengan itu, atau teknik-teknik penyelesaian persamaan diferensial secara numerik. Ya, jadi ini adalah garis besar daripada materi ya, materi kuliah yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini atau 16 minggu ini. Ya. Oke. Nah, kalau bukunya itu banyak, silakan aja lah sini. Tapi ada beberapa memang yang diamanahkan di dalam kurikulum ya. Itu ada CAPRA ya. Ya, Applied Numerical Method ya, with MATLAB for Engineer and Scientist ya. Itu Anda juga bisa download di internet ya. Anda gratis, Anda bisa download, tidak ada masalah. Ya, kemudian ada beberapa lagi buku yang bisa digunakan ya sebagai referensi. Ya, saya kalau sekarang ini nggak ada masalah lah mengenai referensi. Anda boleh ngajuk mana saja ya, buku referensi yang ada silahkan saja digunakan untuk belajar tentang metode numerik ini. Ini ada beberapa yang bisa digunakan ya. Ada lagi misalkan untuk ini ada buku ajar ya, yang saya kira sudah cukup lama dibuat di teknik kimia, itu ada buku tentang komputasi numerik. Ya. Buku ajar di situ ya, meskipun masih belum lengkap ya, masih jauh dari lengkap, tapi paling tidak bisa digunakan sebagai acuan. Oke, ya, jadi ini adalah buku referensi yang bisa digunakan. Nah, kemudian ini nanti ada sistem evaluasi ya. Jadi untuk mata kuliah komputasi numerik ini ya, itu penilaiannya ada beberapa cara atau metode evaluasi, yaitu ada tugas-tugas, nanti itu tugas-tugas ya, baik itu entah diskusi ataupun tugas dalam bentuk tugas kelas dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada kuis ya. Nah, kemudian ini ada praktikum. Nanti praktikum ini memang dari dulu ini porsinya 30% dari nilai total ya. Jadi nanti saya akan masih klarifikasi lagi apakah saat ini juga masih berlaku itu. Untuk 30% hanya porsi untuk praktikum saja. Kalau dulu kan praktikumnya di lab ya, dengan ada asisten, sekarang ini enggak, berarti nanti semua praktikum pun saya yang akan ini kan, sampaikan ya, penugasan juga dari saya, nanti yang periksa saya juga ya. Jadi nanti ujiannya bisa jadi dalam bentuk presentasi. Ya, Anda menjelaskan ya, saya pengen lihat apa yang Anda kerjakan ya, setelah laporan masuk nanti saya akan lakukan tes secara oral melalui media Zoom seperti ini di slot jam praktikum. Ya. Kemudian nanti ada kuis-kuis juga ya, kuis bisa 1 atau 2 kali. Kemudian nanti ada terakhir nanti EAS ya, EAS. Ini kira-kira porsinya seperti ini ya. Jadi mungkin dengan porsi penilaian seperti ini Anda nanti akan bisa membuat suatu strategi bagaimana cara belajar yang baik atau yang sesuai dengan kondisi Anda semua ya, untuk bisa memenuhi sistem atau memenuhi atau mencapai target-target yang sudah Anda canangkan di dalam kuliah ini. Kemudian ada prasyarat ya, situ matematika teknik kimia 2, ini prasyarat aja ya. Jadi yang akan ngambil ini tentunya dia sudah pernah mengambil teknik kimia 2 ya, matekim
2, matematika teknik kimia 2. Oke, jadi itu adalah mengenai beberapa hal yang terkait dengan kuliah KNT ini ya. Nah, kemudian ini ya kita mulai saja dari jadi apa sih itu komputasi numerik ya. Jadi komputasi numerik itu apa sih gunanya gitu kan. Kalau kita tidak tahu gunanya ya kita juga nggak akan tertarik untuk belajar itu kan. Karena kita nggak tahu urgensinya untuk apa. Nah, di sini kalau kita lihat suatu blok diagram dari suatu persoalan atau persoalan engineering ya. Biasanya itu adalah dimulai dari suatu fenomena fisik ataupun fenomena kimia ya. Kalau di dalam domain teknik kimia ya atau domain kita ya. Itu biasanya persoalan-persoalan itu adalah dimulai dengan munculnya suatu fenomena fisika dan kimia. Ya. Nah, ini kok topo-topo ini ada yang ini jadi. Nah, sebetulnya yang 2 itu yang di tengah itu tidak ini ya. Nah, kemudian dari fenomena itu maka kita dengan bekal ya ilmu-ilmu dasar yang kita miliki ya atau kita kuasai tentang fenomena fisika dan kimia tersebut, maka kita membuat suatu model ya yang menggambarkan perilaku antara sesuatu ya proses ya. Jadi model itu kan menggambarkan suatu proses. Di mana kalau dia diberi input itu responnya seperti apa. Ya. Jadi model di situ adalah untuk membuat suatu apa ya ini apa namanya membuat suatu fungsi ya. Jadi suatu fungsi model di sini yang menggambarkan atau bisa merepresentasikan suatu proses ya fisika ataupun kimia ya dengan bentuk-bentuk formulasi matematis ya. Nah, sehingga ketika nanti model itu ya sebagai suatu proses, kemudian dia diberi input atau diberi suatu gangguan, maka dia akan merespon dalam bentuk luaran atau output. Ya. Nah, luaran output itu biasanya yang ingin kita gunakan untuk prediksi bagaimana perilaku proses ya fisika atau kimia yang kita hadapi itu ketika terjadi gangguan. Ya, gangguan itu dalam bentuk input. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan output yaitu. Nah, untuk mencapai hasil ya atau luaran daripada model ini ya atau dinamika ataupun apa namanya perilaku atau karakteristik dari proses tersebut ya, maka harus dilakukan suatu proses penyelesaian. Nah, penyelesaiannya ada 2 cara atau 2 teknik yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara analitis. Nah, cara analitis karena ini model itu biasanya adalah formulasi matematis ya. Ini dalam hal ini adalah model matematis ya. Karena model juga bisa juga model ini apa ya yang seperti di ilmu sosial biasanya mereka juga membuat model, tapi ini di dalam hal ini kita adalah model matematis. Nah, secara analitik maka penyelesaian itu bisa menggunakan metode-metode matematik yang ada untuk menyelesaikan secara analitis ya. Nah, tentunya kalau analitis ini modelnya harus bisa dijangkau dengan dengan penyelesaian secara analitis ya. Nah, kalau sudah persoalan menjadi rumit ya sudah menjadi rumit ya dan kompleks ya, super kompleks. Nah, maka cara analitis ini saya kira mungkin kurang efektif ya karena akan membutuhkan makan waktu yang cukup banyak ya dan membutuhkan kalkulasi yang cukup banyak sehingga makan waktu. Nah, kalau waktunya untuk menyelesaikannya sudah tinggi ya banyak panjang ya, maka masalahnya sudah selesai, penyelesaian modelnya belum selesai gitu kan. Ya bisa jadi atau masalahnya sudah hilang, sudah nggak update lagi, belum selesai juga. Nah, oleh karena itu maka perlu dengan cara yang lain yang lebih efisien atau lebih efektif, yaitu dengan cara pendekatan numerik.
Nah, itu yang sekarang ini kita kenal dengan suatu teknik komputasi numerik. Ya. Ada yang disebut dengan komputasi numerik terapan. Nah, sekarang kita diganti lagi judul mata kuliahnya dengan komputasi numerik teknik kimia. Ya. Jadi utamanya pokoknya berubah aja semuanya yang ngasih ini. Jadi sebetulnya intinya sama. Jadi intinya sama. Makanya saya bilang makannya apa saja, yang penting minumnya teh botol sosro gitu kan. Jadi isinya itu akan seperti itu. Oke. Nah, ini penyelesaian analitik itu sifatnya eksak. Ya. Tidak ada kesalahan. Artinya dalam tanda petik ya. Artinya tanda petik adalah analitis yang sekarang kita kuasai ya. Mungkin nanti suatu saat akan berkembang lagi cara penyelesaian yang lebih eksak lagi, bisa beda lagi. Ya, karena penelitiannya mungkin akan lebih ini ya. Tapi yang dimaksud di sini pengertian mengenai penyelesaian analitik itu adalah penyelesaian eksak, bukan penyelesaian pendekatan. Nah, kemudian kalau penyelesaian numerik, ya maaf ini masih belum ini ya, jadi masih banyak salah nanti. Hanya tak ini dulu. Jadi yang numerik ya itu adalah sifatnya hampiran. Sifatnya hampiran atau pendekatan ya, aproksimasi ya. Sehingga di situ ada unsur kesalahan. Nah, itu nanti yang penting. Sampai seberapa besar kesalahan itu yang bisa kita terima untuk nilai penyelesaian secara pendekatan. Kemudian untuk analitik biasanya adalah untuk persoalan-persoalan yang sifatnya sederhana atau yang disederhanakan. Ya, jadi disederhanakan. Yang sehingga persoalannya menjadi lebih simpel atau mudah diselesaikan secara metode-metode penyelesaian matematik yang ada. Kalau metode numerik itu biasanya digunakan untuk persoalan-persoalan yang rumit, biasanya begitu. Ya. Yang rumit atau kompleks ya. Atau persamaan-persamaan yang dalam jumlah besar dan membutuhkan suatu perhitungan secara iteratif. Ya, sehingga mau tidak mau butuh suatu tool atau alat bantu yaitu dengan bahasa pemrograman. Nah, penyelesaian adalah aproksimasi dan iteratif. Biasanya persyaratannya adalah penyelesaiannya secara iteratif. Ya. Nah, kemudian ini membutuhkan tool lagi yaitu program komputer. Nah, oleh karena itu nanti Anda di dalam belajar ini saya juga menuntut Anda untuk mempelajari tentang MATLAB, bahasa MATLAB. Ya, nanti untuk praktikum saya akan minta penyelesaiannya dengan menggunakan programming ini. Nah, iterasi sendiri itu adalah suatu proses pengulangan ya, suatu langkah-langkah pengulangan ya, suatu langkah-langkah ya, pengulangan suatu tindakan atau proses yang spesifik ya. Jadi tidak kesana kemari. Artinya ya jalurnya ya itu. Jalurnya itu. Tapi diulang-ulang ya. Makanya disebut dengan iteratif ya. Proses iteratif atau proses berulang ya secara numerik untuk mendapatkan hasil perhitungan yang mendekati atau yang memiliki ketelitian yang baik sesuai dengan ketelitian yang bisa diterima. Jadi itu. Jadi inti daripada metode numerik di sini itu adalah suatu metode pendekatan iteratif. Ya, iteratif. Metode yang dilakukan secara berulang ya. Jadi sehingga di situ ada algoritma. Jadi artinya gini, contohnya ini itu bahwa kalau misalkan kita mau ke mana lah, kita mau ke Juanda aja ya. Sebenarnya kan jalannya banyak ya. Nah itu kalau kita mau melalui proses iteratif itu jalannya nggak boleh pindah-pindah. Ya, jadi jalannya ya melalui jalan satu yang baik apa namanya pergi maupun pulang ya lewat situ. Ya, jadi tidak boleh lewat lain jalan yang jalan tikus gitu nggak bisa. Itu namanya bukan iteratif ya kalau seperti itu. Itu adalah random. Jadi cara penyelesaian walaupun nanti ketemu juga gitu. Dan itu yang dimaksud. Tapi kalau di dalam
iterasi yang dimaksud di dalam numerik itu adalah pengulangan yang teratur. Ya, teratur artinya tidak pindah-pindah ini jalurnya, pathnya tidak pindah-pindah. Jadi tahapan atau urutan berpikirnya tidak ngacak gitu ya. Jadi ya itu. Nah setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nanti balik lagi ya gitu. Setelah ini balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Itu yang disebut dengan iteratif. Nah, persoalan pemodelan ya. Jadi persoalan pemodelan karena di dalam engineering itu biasanya adalah masalah fisika yang dihadapi itu biasanya rumit gitu ya. Jadi tidak sesederhana persoalan yang ini ya, yang di dalam buku atau apa ya. Tapi biasanya lebih kompleks. Nah, sehingga di sini ada domain pemodelan untuk analisis ya. Untuk analisis. Nah, supaya kita bisa membuat suatu gambaran ini apa karakteristik atau perilaku dari suatu masalah atau proses ya. Maka kita harus paham dulu untuk bisa menggambarkan itu. Pertama adalah kita butuh pemahaman tentang engineering system ya, atau sistem keteknikan atau sistem engineering. Ya, jadi masalahnya itu harus bisa dilingkup ya. Nah, pelingkupnya itu adalah suatu sistem ya, di mana sistem itu adalah di mana proses itu berlangsung yang akan kita gambarkan perilakunya. Ya, perilakunya. Nah, kalau itu kita sudah punya gambaran tentang engineering system di sini, ya, maka kita biasanya membutuhkan suatu observasi, pengukuran dan sebagainya ya, melalui eksperimen ya. Jadi ini untuk memperoleh data ya. Jadi memperoleh data dengan berbagai model gangguan itu nanti dia responnya seperti apa ya dari sistem tadi ya, sistem engineering tadi ya, sistem tadi perilakunya seperti apa ya, dengan model yang sudah kita buat ya dengan tadi. Nah, sehingga dengan data itu kemudian kita bisa membuat suatu analisis ya, baik secara teoritis, kemudian juga generalisasi. Jadi secara teoritis maupun secara generalisasi tergantung persoalan yang kita hadapi ya, model itu. Kalau model itu bisa diselesaikan secara analitis atau teoritis ya diselesaikan secara itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya maka biasanya adalah generalisasi ini kaitannya dengan model secara general atau perilaku secara general atau lebih luas ya, dalam skup yang lebih luas. Artinya tidak sempit. Kalau sempit itu akan lebih mudah karena dia akan lebih. Tapi kalau general dengan variasi yang lebar itu apakah perilakunya masih mengikuti atau trennya masih sesuai dengan proses yang dimaksud. Nah, ya, dengan demikian maka dengan data yang terbatas itu kita bisa melihat perilaku secara general. Itu maksudnya. Jadi kalau datanya itu tidak ada, maka kita bisa estimasi. Kalau kondisinya ternyata seperti ini, maka hasilnya seperti itu. Nah, itu tentunya harus divalidasi dulu. Ya, divalidasi dengan range yang. Nah, kemudian untuk penyelesaian biasanya komputer ini adalah merupakan peralatan penting ya, tool yang penting atau grid tool di sini adalah alat bantu ya, alat bantu yang sangat penting ya. Tapi bahwa tanpa pemahaman fundamental masalah engineering tadi tidak ada gunanya, karena komputer nggak bisa mikir, yang mikir kan orangnya, manusianya, ya engineer-nya yang mikir. Nah, komputer itu hanya tool saja. Jadi, nah kemudian sebagai tool maka tentunya ya kapasitas itu sesuaikan dengan persoalan yang dihadapi. Kalau persoalan kompleks, membutuhkan algoritma yang panjang dan rumit ya, maka bisa menggunakan komputer yang kapasitasnya besar, bahkan sampai superkomputer dan sebagainya. Misalkan untuk melihat bagaimana perilaku alam semesta ini ya, itu mesti nggak mungkin pakai komputer
tapi mesti mereka akan menggunakan alat bantu atau tool yang lebih canggih lagi. Nah ini jadi pertama definisi masalah. Jadi segala sesuatu ya apapun ya, kita itu bisa menyelesaikan masalah itu kalau masalahnya sudah terdefinisi dengan baik. Ya. Jadi kalau masalahnya sudah nggak jelas, ya, artinya tidak jelas, ya nggak akan ada penyelesaian. Ya, nggak ada penyelesaian. Jadi makanya yang pertama itu harus masalah didefinisikan dengan baik, dengan sejelas-jelasnya, ya, dengan. Nah kemudian nanti akan ditransformasikan ya dengan support mengenai pengetahuan atau kompetensi teoritikal, ya kemudian juga ada data-data yang diperoleh dari baik eksperimen maupun data-data yang diperoleh dari literatur, ya nanti akan diperoleh satu model matematik. Ya, jadi ini sebagai suatu apa namanya patron ya dari model dari persoalan tersebut. Jadi model itu. Nah, kemudian dengan alat-alat bantu penyelesaian masalah ya problem solving ya tool di sini komputer, statistik, numerik, pendekatan numerik, grafis dan sebagainya ya. Maka akan diperoleh suatu hasil ya baik secara numerik maupun secara grafis ya hasil seperti itu. Nah, kemudian hasil itu harus bisa diinterpretasikan. Ya. Jadi untuk interpretasi daripada hasil itu untuk tergantung kebutuhannya untuk apa? Untuk scheduling, untuk optimasi, untuk komunikasi, atau interaksi publik, dan sebagainya. Kemudian baru implementasi. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, langkah-langkah penyelesaian persoalan ini secara matang, persoalan alam, fisika, kimia, ya. Kemudian persoalan matematik atau numerik, algoritma ini. Algoritma ini biasanya dipelajari nggak di sini ya. Algoritma itu dipelajari di tentang program komputer. Ya ini saya tidak akan bahas ya. Nanti kita tinggal pakai saja algoritma seperti apa. Algoritma ini sebetulnya adalah prinsipnya adalah alur berpikir. Ya, alur berpikir di mana alur berpikir ini yang ujungnya nanti ya di hulunya itu adalah penyelesaian daripada persoalan. Ya. Jadi step by step yang harus dilakukan untuk bisa mencapai penyelesaian. Nah, tentunya algoritma ini harus logik ya, jadi masuk akal, bukan mimpi. Jadi masuk akal. Jadi secara logik ya, itu harus ini. Jadi urutan setelah satu harus dua, bukan satu terus empat gitu ya. Satu, dua, dua, tiga, dan seterusnya. Nanti terus ulang lagi ke satu lagi. Nah itu algoritma dan itu yang buat kita. Sama ya sama kalau saya setiap kali kuliah apa saja yang entah OTK, entah transfer fenomena ya. Saya itu sebetulnya tidak pernah melihat apa namanya kalkulator, hitungan Anda itu loh. Kalau hitungan Anda yang itu kan kalkulator. Ya, tapi saya akan lebih melihat alur berpikir, algoritmanya itu sudah mewakili kompetensi yang saya sudah apa ini patok atau belum. Artinya kompetensi paham, kurang paham, sangat paham, ya, ya sangat paham kurang dan sebagainya itu saya dari situ. Jadi alur berpikir penyelesaian itu yang saya lihat. Kalau kalkulator kan Anda bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa pakai kalau ngitung aja. Tapi kalau analisis itu kan nggak bisa pakai laptop atau pakai, ya harus orangnya bikin itu algoritma. Jadi kemudian ada flowchart juga, ya flowchart, kemudian program komputer. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian itu. Ini. Nah, persoalan numerik, pernyataan yang jelas mengenai hubungan fungsional. Hubungan fungsional. Ya, tadi makanya model itu kan hubungan fungsional. Jadi kalau saya kasih gangguan input, responnya seperti apa sistem itu. Ya, jadi menunjukkan perilaku. Ya. Jadi kalau misalkan sistem itu apalah ya, misalkan saya kasih gangguan apa gitu ya, terus
keluarannya nonjok gitu. Apakah apa namanya yang lain gitu. Itu kan fungsional. Ya. Jadi dari situ nanti akan bisa digambarkan bahwa oh perilakunya itu seperti itu. Nah, jadi hubungan fungsional di sini adalah untuk menghubungkan antara input dan output. Ya, jadi pengaruh input ke respon yang dalam bentuk output. Nah, ini data input output ini bisa dinyatakan dalam bentuk vektor dan sebagainya. Jadi sebagai apa namanya matrik dan sebagainya. Nah, kemudian algoritma numerik itu ada pernyataan yang komplit dari operasi-operasi atau tahapan-tahapan atau step by step, ya, step by step, ya, atau prosedur. Ya, sebetulnya algoritmanya adalah prosedur melalui mana masing-masing vektor data input akan menjadi vektor data output. Ya. Jadi itu. Ya. Ini adalah algoritma. Karena kan itu adalah alur berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian program komputer itu membaca, memberi nilai data input, kemudian proses perhitungan data output dari data input, kemudian menampilkan hasil hitungannya akan program aja, saya nggak ini ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kesalahan itu akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Ini besok itu hari libur ya, tanggal merah ya. Cuman untuk praktikum kita itu hari apa? Saya lupa sebentar Pak lihat. Untuk praktikum hari Kamis, Pak. hari Kamis berarti karena satu libur ya, berarti nanti kita ketemu Rebo yang akan datang. Kemudian nanti hari Kamisnya kita gunakan untuk ini. Entah apakah nanti saya akan isi untuk kuliah dulu, kemudian nanti atau saya akan isi untuk ini. Tapi mungkin saya akan lebih cenderung untuk isi dulu. Untuk 1-2 minggu ini saya akan isi untuk kuliah dulu. Kemudian baru minggu ketiga itu untuk yang praktikum mungkin akan saya review mengenai ini ya, mengenai apa namanya? Mengenai MATLAB ya, mengenai MATLAB. Dan saya akan coba buat ringkasan gitu. Terus selanjutnya Anda nanti bisa akan melihat dari ini. Nanti saya akan juga share juga ini apa saya sudah kemarin ada compile apa namanya basic MATLAB ya, yang mudah mungkin untuk dipelajari. Nanti silakan dipelajari ya. Nanti filenya akan saya share. Ya, bisa di Classroom. Nanti di Classroom di slot untuk praktikum ya. Akan saya share. Insya Allah nanti dalam minggu ini saya siapkan semua. Saya akan compile semua, nanti akan saya share di situ. Bisa digunakan sebagai belajar awal. Nanti di dalam review MATLAB ya nanti akan lebih mudah untuk bisa mengikuti. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini ya. Jadi saya akan akhiri pertemuan ini sampai di sini. Untuk kesalahan dan seterusnya nanti akan pada pertemuan berikutnya. Ada? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya waktu praktikum sudah install MATLAB ya, Pak? Oh, bisa juga nanti apa? Nanti saya lihat dulu ya di pertemuan berikutnya untuk soalnya biar apa namanya materinya itu paling nggak tersampaikan semua. Nanti kalau misalkan praktikum itu materi itu udah nyampe dulu supaya nanti tidak ada lag ya antara materi praktikum dengan materi kuliah gitu ya. Nah kalau mungkin di MATLAB-nya itu nanti kita paling hanya butuh 1-2 kali pertemuan saja karena ini bukan kewajiban saya untuk memberikan ini ya, Anda sebetulnya harus belajar sendiri, tapi ya, alangkah baiknya mungkin nanti saya akan berikan ini apa namanya bentuk review ya, pointer-pointer penting di dalam kita menggunakan MATLAB ya, termasuk statement, kemudian apa namanya looping ya, terus ngambil keputusan ya, itu nanti akan saya berikan di dalam review itu ya. Oke. Oke, ada lagi? Ya. Enggak harus.
Nggak harus lab MATLAB. Makanya saya bilang kalau paling basicnya itu ya saya punya itu software yang long life ya. Artinya long life itu error, bukan bajakan ya. Bukan bajakan tapi legal, tapi versinya masih versi lama. Versi 6 itu ya. Kalau sekarang kan sudah apa ya, ada yang versi R20 22 ya 2 tahun 2020 ya, yang terbaru 2021 belum ini. Kalau ITS itu punya yang 2020, cuman enggak tahu gimana mahasiswa apakah bisa akses ya secara bebas atau tidak. Karena saya tidak tahu ini apa namanya, dongkelnya itu untuk jumlah berapa. Tapi kalau yang 6 itu nanti bisa saya share juga. Anda silakan nanti bisa apa namanya saya kasihkan ya ke entah enggak tahu apakah bisa di lewat ini atau enggak tahu atau dengan apa ya, nanti mungkin dengan drive atau apa ya, karena itu ya lumayan besar ya. Itu nanti bisa diinstal sendiri. Bisa digunakan untuk latihan. Sebetulnya juga ada yang open source ya, semacam MATLAB ya, tapi saya nggak pernah pakai itu. Saya untuk apa namanya, mulai dari yang saya nggak inilah, biar untuk yang muda-muda aja yang inilah. Kalau saya udah tua ini udah malas untuk yang lain-lain yang sudah mapan aja lah. Ya, yang MATLAB aja ya. Kalau mau sebetulnya kalau beli yang ini untuk versi mahasiswa juga ada, cuman ya itu tadi sebetulnya nggak mahal ya, bukan nggak mahal ya, kalau yang duduknya nggak mahal ya, sekitar 1,5 jutaan kalau nggak salah untuk yang versi akademik student version ya, student version itu segitu. Ada resmi itu yang versi terbaru itu, tapi ya basic mungkin ada seperti apa namanya, ada beberapa yang mungkin tidak ikut di sana. Jadi yang basic saja yang diberikan. Kalau untuk kebutuhan pembelajaran saya kira cukup pakai yang itu. Oke? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, maka untuk pertemuan ini saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan ya, Rabu depan, karena Kamis besok kita libur ya, jadi nggak bisa. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih dan mohon maaf ya atas Anda menunggu tadi ya saya, sehingga saya bisa connect di dalam forum Zoom ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sedikit yang sudah kita mulai ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pesan juga Anda juga harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol ya. Kita nggak boleh apa namanya lengah ya, kita tidak boleh apa ya masa bodoh ya. Semua itu menjadi concern kita. Mudah-mudahan sekalian kalian semua ya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada halangan apapun, sehingga kita nanti bisa ketemu terus sampai 16 minggu ke depan sampai selesai di apa EAS nanti ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Ya, Pak.